Hai, selamat malam. Kalau kamu sedang mendengarkan ini di penghujung tahun, berarti kita sama-sama sudah sampai sejauh ini. Setiap akhir tahun, aku selalu melakukan hal yang sama. Berhenti sejenak, bukan untuk mengakhiri hidup, tapi untuk mengingat apa saja yang sudah aku lewati selama 1 tahun ke belakang. Aku menyebutnya cerita tahunku. Dan tahun ini tepat di cerita tahun ke-20. Sudah kepala dua rupanya. Tahun ini hidup tak datang dengan permisi. Ia hadir seperti pusaran, menarik, mendorong, lalu membiarkanku berdiri di tengahnya dengan nafas tersisa dan mata yang lebih awas. Ada hari-hari yang terasa ringan. Ada malam-malam panjang yang hanya ditemani doa dan diam. Segalanya bergerak cepat. Seolah semesta sedang menguji. Apakah aku benar-benar siap untuk bertumbuh? Di tahun ke-20 ini, aku belajar mengenali banyak rasa. Ada suka yang datang tanpa rencana, dan duka yang mengajarkanku arti sabar yang sesungguhnya. Ada hari-hari ketika aku berani menoleh ke belakang dan mengakui satu hal dengan jujur. Aku bangga pada diriku sendiri. Bukan karena segalanya sempurna, melainkan karena aku tetap berjalan meski ragu sering menghampiri. Aku tahu betul, langkah-langkah ini tak pernah aku tempuh seorang diri. Ada doa yang mengalir tanpa suara, dan orang-orang terdekat yang menjadi sandaran saat aku hampir goyah. Mereka mungkin tak selalu tahu betapa besar perannya. Namun tanpanya, aku tak akan sampai sejauh ini. Tahun ini adalah ambang yang jelas. Usia kepala 2 hadir sebagai penanda bahwa hidup kini meminta tanggung jawab yang tak bisa lagi ditunda. Mimpi tidak cukup hanya dirawat. Ia harus dijaga dengan keberanian dan tekad yang kuat untuk menggapainya. Kepercayaan yang datang dalam bentuk yang tak selalu kuduga. Beasiswa yang kuterima terasa seperti bisikan halus bahwa usaha yang sering kulakukan dalam diam ternyata didengar. Walau tak lepas dari hal-hal yang memang kadang tak sesuai dengan harapan, di sanalah aku belajar menerima bahwa arah yang berbeda bukan berarti arah yang salah, tapi arah yang terbaik yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta alam semesta. Di tahun ini, aku melangkah ke perusahaan yang tak pernah ada dalam benakku. Aku belajar bahwa dunia nyata tidak hanya soal kemampuan, melainkan tentang ketekunan dan ketersediaan untuk terus belajar. Di tahun ini juga, ada masa yang harus dilepas. Amanah yang pernah kupenuhi, kutanggalkan dengan rasa syukur. Karena di dalamnya aku pernah bertumbuh. Dan di waktu yang sama, kudapati amanah baru dalam menaungi sebuah kapal. Kapal besar katanya. Sosok perempuan yang dipercaya menjadi nahkodanya dari banyak manusia lain. Membuatku memahami banyak hal. Aku selalu tertarik pada hal-hal baru. Ada dorongan aneh yang membuatku ingin terus belajar. Seolah dunia terlalu luas untuk hanya dipahami dari satu sudut. Dan tahun ini, entah mengapa, aku jatuh cinta pada satu bahasa baru. Spanish. Dan di bagian ini, izinkan aku memperkenalkan diriku dengan bahasa yang sedang kupelajari.
Hola, mi llamo Carisma Blandari, tengo unos zapatos, soy una mujer sin periquerirse de la Mercedes. Ne solo kami misma solo si perenca zapato de que se kuarfedran. Setiap kali mengucapkannya, aku merasa sedang membuka pintu kecil ke dunia yang lebih luas. Dan rupanya, bahasa selalu punya caranya sendiri untuk menyentuh hati. Aku ingat sebuah film yang kutonton sore itu. Ada satu kalimat dalam bahasa Kroasia yang diam-diam menetap di kepalaku. Seorang sifati ide suka sifota, sepi isa prala TV. Jika aku harus menjalani 10.000 kehidupan, aku akan selalu memilihmu. Entah mengapa, kalimat itu terasa dalam. Bukan hanya tentang memilih seseorang, tapi tentang pilihan-pilihan hidup, tentang apa dan siapa yang tetap ingin kita pilih. Bahkan setelah lelah, bahkan setelah jatuh berkali-kali. Dan seperti biasa, aku tetap percaya pada hal-hal kecil. Pada hadiah sederhana dengan tulisan tanganku sendiri. Pada perhatian yang tidak riuh, namun tulus. Aku percaya tidak ada kebaikan yang benar-benar hilang. Semuanya akan kembali dengan caranya sendiri. Namun, tahun ini juga tidak ringan. Ada ombak besar yang datang tanpa aba-aba. Ketika hidup terasa menggantung pada seutas nafas, berhadapan dengan jarak yang sangat tipis antara harap dan kehilangan. Ketika kehadiran keluarga terasa begitu sangat berharga, seolah sehilang kapan saja. Keadaan yang memaksa kami lebih erat memeluk satu sama lain. Dan luka lama dari kecelakaan 5 tahun lalu yang kukira telah usai, namun ternyata belum sepenuhnya selesai. Dari semua itu, aku belajar. Kuat bukan berarti tidak lelah. Kuat adalah tetap percaya, meski kadang hidup terasa tidak adil. Banyak hal yang telah kelewati tahun ini. Dan kini, di penghujungnya, aku menatap tahun yang sudah diambang mata dengan hati yang lebih tenang. Aku ingin tetap menjadi seseorang yang lembut tanpa rapuh, tegas tanpa kehilangan empati. Aku tidak meminta hidup yang sempurna. Aku hanya berharap diberi kesehatan untuk terus melangkah tanpa terburu-buru, keberanian untuk mencoba hal-hal baru, dan ketenangan untuk menerima semua secara utuh. Tahun ini mengajarkanku bahwa hidup tidak selalu memberi waktu untuk bersiap. Ia datang dengan caranya sendiri, menawarkan pelajaran dalam berbagai rupa. Dan meski tak semua luka sembuh sempurna, aku tahu, aku telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Cerita tahun ke-20 ini banyak sekali ya hal yang dilewati. Bukan hanya tentang mengenang, tapi tentang pelajaran, tentang pengingat, dan tentang penyemangat untuk menjalani tahun selanjutnya yang sudah berdiri di depan mata. Dan satu hal, sejauh apapun langkah kita berjalan, bertahan pun sudah layak dirayakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita tahunku berikutnya.
365 hari lagi kurang lebih. Bye.